Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya, Natasha Dwi Mailani. Dalam video kali ini, izinkan saya membahas mengenai materi teknologi prosesor, yaitu spesifikasi prosesor Intel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Dwi Mailani dengan NIM 220512140025 dari kelas Sistem Informasi A. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua fitur yang dimiliki, yang ketiga teknologi boosting, yang keempat jumlah core, dan segi harga. Jadi, pokok bahasan ini merupakan bahasan dari spesifikasi-spesifikasi prosesor Intel. Mari kita bahas dari yang pertama, mulai dari segmentasi pasar prosesor Intel. Dalam prosesor Intel terdapat beberapa prosesor. Yang pertama ada prosesor Celeron. Prosesor Celeron ditujukan untuk pasar dengan anggaran terbatas, dengan kebutuhan penggunaan internet dan dokumen perkantoran. Prosesor ini memiliki harga yang terjangkau dan performa yang cukup untuk tugas-tugas ringan. Jadi, dalam prosesor Celeron ini digunakan atau ditujukan kepada Anda yang memiliki anggaran terbatas atau hanya untuk kebutuhan yang ringan seperti pembuatan dokumen. Yang kedua, Pentium. Prosesor Pentium ditujukan untuk pasar dengan anggaran sedang, dengan kebutuhan multitasking, dan pemrosesan data yang lebih besar. Prosesor ini memiliki harga yang terjangkau dan performa yang lebih baik daripada prosesor Celeron. Jadi, untuk Pentium ini ditujukan kepada Anda yang memiliki anggaran yang lumayan sedang atau lumayan punya anggaran yang digunakan untuk memprosesan data. Sebelumnya Celeron hanya untuk pembuatan data atau pembuatan dokumen, dalam Pentium ini digunakan untuk memproses datanya. Kemudian yang ketiga ada Core i3. Prosesor Core i3 ditujukan untuk pasar dengan anggaran sedang, dengan kebutuhan pemrosesan video dan foto, gaming, dan multitasking yang lebih berat. Prosesor ini memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dari Pentium dan performa yang lebih baik. Dalam Core i3 ini ditujukan untuk Anda yang sedang membutuhkan prosesor untuk tujuan video, foto, gaming, maupun multitasking. Kemudian ada Core i5. Core i5 ditujukan untuk pasar dengan anggaran sedang hingga tinggi dengan kebutuhan seperti gaming dan editing video yang lebih kompleks. Prosesor ini memiliki harga yang lebih tinggi dari Core i3 dan performa yang lebih baik lagi. Jadi dalam Core i5 ini lebih ditujukan kepada Anda yang membutuhkan prosesor untuk game dan editing video yang lebih kompleks, yang lebih jauh lagi. Selanjutnya ada Core i7. Prosesor Core i7 ditujukan untuk pasar dengan anggaran tinggi, dengan kebutuhan seperti rendering video dan animasi, pengembangan game, dan tugas-tugas komputasi yang sangat kompleks. Prosesor ini memiliki harga yang lebih tinggi dari Core i5 dan performa yang sangat baik. Sebelumnya kalau Core i5 untuk pengeditan video yang lebih kompleks, dalam Core i7 ini bisa mengembangkan game. Jadi kalau tadi memakai game, kalau di Core i7 ini kalian bisa mengembangkan game dan merendering video animasi. Selanjutnya Core i9. Prosesor Core i9 ditujukan untuk pasar yang membutuhkan performa dengan kebutuhan seperti penggunaan VR, pembuatan konten 3D, dan tugas-tugas komputasi yang sangat kompleks.
Prosesor ini memiliki harga yang sangat tinggi dan performa yang luar biasa. Kalau Core i9 ini untuk pembuatan konten 3D, jadi dia itu lebih berfokus lagi kepada video-video atau penggunaan VR. Kemudian yang terakhir ada X-Series. Prosesor Intel X-Series ditujukan untuk pasar profesional yang membutuhkan performa tingkat lanjut dengan kebutuhan seperti rendering video 4K, pengembangan game, dan komputasi kecerdasan buatan. Prosesor ini memiliki harga yang sangat tinggi dan performa yang sangat baik. Jadi, dalam pengembangannya, setiap core atau setiap prosesor Intel semakin tinggi seriesnya, dia akan harganya semakin naik. Dan performa yang diberikan berbeda-beda dengan kebutuhan dan tujuan yang kalian butuhkan. Yang kedua, ada fitur yang dimiliki. Yang pertama, dalam Celeron, memiliki clock speed yang rendah dan fitur-fitur seperti Intel Virtualization Technology dan Intel Quickscene Video. Kemudian di dalam Pentium, memiliki clock speed yang lebih tinggi dari Celeron dan fitur-fitur seperti Intel Hyper-Threading Technology dan Intel Virtualizing Technology. Dalam Pentium ini lebih baik daripada yang Celeron. Kemudian yang di Core i3 memiliki clock speed yang lebih tinggi dari Pentium dan fitur-fitur seperti Intel Hyper-Threading Technology dan Intel Turbo Boost Technology. Di Core i5 memiliki fitur clock speed yang lebih tinggi dari Core i3 dan fitur-fitur seperti Intel Turbo Boost Technology, Intel Virtualizing Technology, dan Intel Quickscene Video. Selanjutnya, fitur yang dimiliki di Core i7 memiliki clock speed yang lebih tinggi dari Core i5 dan fitur-fitur seperti Intel Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, dan Intel Virtualizing Technology. Kemudian di Core i9 memiliki fitur clock speed yang lebih tinggi lagi dari Core i7 dan fitur-fitur seperti Intel Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, dan Intel Virtualizing Technology. Yang terakhir adalah X-Series, yaitu di mana dalam prosesor Intel ini adalah yang tertinggi dengan memiliki clock speed yang sangat tinggi dan fitur-fitur seperti Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hyper-Threading Technology, dan Intel AVX 512. Jadi di dalam X-Series ini memiliki fitur yang sangat tinggi dan digunakan untuk kalian yang benar-benar membutuhkan kualitas yang sangat tinggi ya. Setelah membahas segmentasi pasar, fitur, sekarang membahas mengenai teknologi boosting prosesor Intel. Yang pertama ada Turbo Boost. Teknologi Turbo Boost memungkinkan prosesor untuk secara otomatis meningkatkan kecepatan clock pada Intel tunggal atau single core beberapa inti multicore jika dibutuhkan. Teknologi Turbo Boost hadir pada hampir semua model prosesor Intel terbaru termasuk Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Selanjutnya ada Turbo Boost Max Technology. Teknologi Turbo Boost Max memungkinkan prosesor untuk secara otomatis mengalokasikan beban kerja tertentu pada inti yang memiliki kecepatan clock tertinggi. Teknologi ini tersedia pada beberapa model prosesor Intel Core i9 dan Core X Series. Jadi Turbo Boost Max teknologi ini digunakan untuk prosesor Intel yang tinggi seperti Core i9 dan Core X Series. Yang ketiga ada Intel Thermal Velocity Boost.
Teknologi thermal velocity boost memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan clock di atas turbo boost maksimum jika kondisi thermal memungkinkan. Teknologi ini tersedia pada beberapa model prosesor Intel, Core i9 dan Core X series. Sama seperti Turbo Boost Max teknologi, Intel Thermal Velocity Boost ini digunakan untuk prosesor Intel yang sudah tinggi. Yang keempat ada Intel Speed Shift Technology. Teknologi Speed Shift memungkinkan prosesor untuk secara otomatis mengubah kecepatan clock dengan cepat dan efisien saat berpindah antara beban kerja tinggi dan rendah. Teknologi ini tersedia pada beberapa model prosesor Intel Core i7 dan Core i9 generasi ke-6 dan seterusnya. Yang terakhir ada Intel Adaptive Boost Technology, yaitu teknologi Adaptive Boost memungkinkan prosesor untuk mengoptimalkan performa pada beban kerja berat dan meningkatkan efisiensi energi pada beban kerja ringan. Teknologi ini tersedia pada beberapa model prosesor Intel Core i9 generasi 11. Jadi untuk speed shift itu digunakan untuk generasi ke-6, kalau adaptif itu sudah di generasi ke-11. Untuk modelnya kalau speed shift itu ada di Core i7, kalau di adaptif ini berada di model prosesor Intel Core i9. Selanjutnya kita akan membahas jumlah core dalam prosesor Intel. Yang pertama dalam Celeron. Dalam prosesor Intel Celeron ini hanya memiliki 2 core, di mana dia hanya memiliki kebutuhan untuk membuat data-data ringan dalam perkantoran. Yang kedua ada Pentium. Dalam Pentium ini memiliki 2 atau 4 core, jadi lebih tinggi lagi daripada Celeron. Yang ketiga ada Core i3. Dalam Core i3 ini sebenarnya sama dengan Pentium, memiliki 2 atau 4 core, tapi berbeda pada kualitas dan kebutuhannya. Kalau i3 ini bisa untuk video ya. Kemudian ada Core i5, memiliki 4 atau 6 core, jadi lebih tinggi lagi dari Core i3. Kemudian di Core i7 memiliki 4, 6, 8, atau bahkan 10 core. Kemudian di Core i9 terdapat 8, 10, 12, atau bahkan 18 core. Yang terakhir adalah X series memiliki 10, 12, 14, 16, 18, atau bahkan 28 core. Semakin tinggi prosesor Intel series atau spesifikasinya, jadi semakin tinggi juga core yang dimiliki dengan Celeron dengan paling rendah 2 core, dan X series yang bisa sampai mencapai 28 core. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, pokok pembahasan terakhir yaitu mengenai harga dari prosesor Intel. Sebelumnya, harga prosesor Intel dalam rupiah bervariasi tergantung pada kelompok prosesor dan model spesifik masing-masing, serta fluktuasi harga yang terjadi dari waktu ke waktu. Harga dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau wilayah tempat. Jadi, harga yang saya berikan ini merupakan patokan dan bisa saja berubah atau berganti-ganti tergantung pada wilayah atau negara yang Anda tempati ya. Yang pertama ada Celeron. Harga pasaran dari prosesor Celeron ini berkisar antara 700.000 hingga 1,4 juta rupiah. Jadi Celeron ini dianggap yang paling rendah, di mana dijelaskan pada awal tadi, dikhususkan untuk kalian atau Anda yang memiliki budget dengan kapasitas ringan. Kemudian ada Pentium dengan harga prosesor sekitar antara 1 juta hingga 2,1 juta rupiah. Kemudian di Core i3 dengan budget sedang
apabila Anda membutuhkan dengan kebutuhan yang diinginkan, harga prosesor Core i3 ini berkisar antara 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Selanjutnya di Core i5, harga prosesor Core i5 berkisar antara 3 juta hingga 8 juta rupiah. Di sini diperuntukkan untuk Anda yang memiliki budget sedang dan memiliki kebutuhan seperti game-game atau video. Kemudian Core i7, di mana di sini adalah untuk kalian yang memiliki budget tinggi dengan harga prosesor Core i7 berkisar antara 6 juta hingga 12 juta rupiah. Selanjutnya ada Core i9 dengan budget yang tinggi juga dengan harga prosesor berkisar antara 12 juta hingga 32 juta rupiah. Yang terakhir ada X-Series, diperuntukkan untuk Anda yang memiliki budget yang sangat tinggi dan memiliki kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Dengan harga prosesor X-Series berkisar antara 20 juta hingga 80 juta rupiah tergantung pada model spesifikasinya. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah menentukan prosesor apa yang ingin kalian beli atau prosesor apa yang ingin kalian gunakan dengan spesifikasi-spesifikasi yang telah saya jelaskan tadi? Semoga dalam video ini bisa menentukan Anda dalam memilih prosesor Intel yang Anda butuhkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.